Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald. Saya salah satu mahasiswa dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu metabolisme protein dan asam amino. Ya, apa itu protein dan asam amino? Protein adalah makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur atau metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Kemudian asam amino. Asam amino adalah bagian terkecil dari struktur protein. Dengan kata lain, asam amino merupakan bentuk paling sederhana dari protein yang akan diserap oleh tubuh kemudian menjalankan fungsi-fungsi protein pada tubuh. Metabolisme protein dan asam amino meliputi beberapa. Yang pertama itu pencernaan dan absorpsi protein. Yang kedua, oksidasi asam amino. Yang ketiga, pembentukan asetil koenzim A. Yang keempat, siklus urea. Yang kelima, biosintesis asam amino. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme protein. Yang pertama itu sumber protein. Yang kedua, ukuran partikel. Yang ketiga, perlakuan terhadap bahan makanan sebelum atau saat processing. Yang keempat, jumlah makanan yang dikonsumsi. Yang kelima, ukuran dan umur organisme hidup. Yang keenam, suhu atau pH dan lain-lain. Yang ketujuh, kelenjar pencernaan. Yang terakhir, yang kedelapan itu komponen non-protein dalam makanan. Metabolisme asam amino terdiri dari tiga. Yang pertama itu katabolisme asam amino, di mana katabolisme asam amino itu dibagi menjadi dua, ada katabolisme atom N dan katabolisme atom C. Katabolisme atom N itu di mana transminasi deaminasi oksidatif, pembentukan asetil koenzim A, dan siklus urea. Yang kedua itu biosintesis asam amino, dan yang ketiga produk khusus. Metabolisme asam amino atau atom N. Yang pertama tadi itu ada transminasi. Transminasi memiliki tiga proses. Yang pertama itu proses katabolisme AA yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu AA kepada AA lain. Yang kedua, reaksi pelepasan gugus amino yang dikatalisis enzim transminase atau aminotransferase. Yang ketiga, gugus amino dari AA dipindahkan kepada salah satu dari tiga senyawa keto atau asam pirufat, alfa ketoglutarat, atau oksaloasetat. Yang kedua itu ada deaminasi oksidatif, di mana pemecahan gugus amina dari asam glutamat menjadi ion amonium atau NH4+ dengan A ketoglutarat. Yang kedua, dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase dengan kofaktor NAD+ atau NADP+ yang ada dalam mitokondria. Yang ketiga, reaksi ini dapat menggabungkan amonium ke glutamat atau melepaskan amonium dari glutamat atau reversible. Yang keempat, nitrogen yang diikat glutamat berasal dari reaksi transminasi asam amino lainnya. Selanjutnya, pembentukan asetil koenzim A. Yang pertama, asetil koenzim A atau senyawa penghubung antara metabolisme AA dengan siklus asam sitrat. Yang kedua, dua jalur metabolik yang menuju kepada pembentukan asetil koenzim A dengan meliputi A meliputi jalur free furat, B meliputi asam asetoasetat. Selanjutnya, siklus urea. Yang pertama itu berhubungan dengan reaksi deaminasi atau melepaskan gugus NH2 dalam bentuk amonia NH3 dan akan dikeluarkan tubuh dalam bentuk urea. Yang kedua, gugus-gugus amin dilepaskan menjadi amonia NH3 yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea dalam hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea atau CH4N2O yang selanjutnya dikeluarkan melalui ginjal berupa urin. Yang
ketiga, proses terjadi di dalam siklus urea. Selanjutnya katabolisme kerangka C dari asam amino. Yang pertama itu pemecahan asam amino, di mana bentuk zat antara metabolik utama yang dapat berubah menjadi glukosa atau dapat dioksidasi pada daur asam sitrat. Yang kedua, kerangka karbon 20 asam amino pembentuk protein disalurkan menjadi 7 molekul. Yang pertama itu asam asetil, CoA, asetoasetil, pirufat, A-ketoglutarat, suksinil, fumarat, dan oksaloasetat. Di mana asam amino dipecah menjadi asetil CoA atau asetoasetil CoA disebut ketogenik. Yang kedua, asam amino yang dipecah menjadi pirufat, A-ketoglutarat, dan suksinil CoA, fumarat atau oksalat asetat disebut glukogenik. Ya, selanjutnya biosintesis asam amino. Yang pertama itu asam amino non esensial dihasilkan pada hati. Yang kedua, semua asam amino berasal dari senyawa glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosfatase fosfat fatty way. Konversi asam amino menjadi produk khusus, diantaranya sulfat urin, gamma amino butirat, histamin, kreatinin, alginin, glisin, serotonin, alfa, alanin, melatonin, dipeptida, beta alanil, melanin, epinefrin, dan norepinefrin. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang metabolisme asam amino dan protein. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.